إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan al-Alabi rahimahullahu ta'ala, Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam. Islam agama yang mudah, yang secara khusus kitab ini ditujukan kepada para pemuda Islam agar mereka mengetahui keindahan agama Islam, kemudahan agama Islam, kesempurnaan agama Islam. Oleh karena itu, materi-materi yang dibahas oleh penulis rahimahullah itu cenderung materi yang ringan bagi kita yang mungkin sudah memahami dengan baik Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, maka bisa kita jadikan sebagai sarana untuk murajaah, untuk mengingat, untuk mengambil yaitu hikmah, dan sekaligus menjadikan kita senantiasa belajar. Meskipun kita sudah tahu, tapi tidak ada yang namanya putus di dalam mempelajari agama Islam, sampai pun perkara yang mungkin sering kita bahas. Terlebih ini di antara sarana kita bisa bermajelis al-ilm. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan yang keenam, yaitu tentang Al-Quranul Karim. Tentang Al-Quran yang mulia. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Quranul Karim huwal kitabul ladzi anzalahu Allahu subhanahu. Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan minas samai, dari langit, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran yang paling mendasar. Kalau kita ditanya Al-Quran itu apa, maka jangan sampai enggak tahu Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada pemuda Islam yang tidak tahu Al-Quran itu apa, dari mana, ditujukan, diturunkan kepada siapa. Karena ini adalah permasalahan yang mendasar. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam Al-Quran, al-hidayatu kulluha, terdapat hidayah secara keseluruhan. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk. Wan nuru kulluhu, dan cahaya seluruhnya. Tidak ada kegelapan di dalam Al-Quran, semuanya terang benderang. Id huwa yahwi kalam Allah subhanahu, karena Al-Quran itu berisi kalamullah, firman Allah,
ucapannya Allah Subhanahu wa taala, al-mutadammina li salahil khalqi, yang mengandung kebaikan bagi makhluknya, wa khairil bashari, dan juga kebaikan bagi manusia, wal alami ajma', dan alam seluruhnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran mendasar tentang Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi petunjuk, hidayah, cahaya, yang di dalamnya mengandung firman Allah untuk kebaikan makhluk, untuk kebaikan manusia, bahkan untuk kebaikan alam semesta. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang mengandung keburukan, semua adalah kebaikan. Nah, kemudian al-mu'allif membawakan dalil-dalil tentang hal tersebut, atau dalil dari Al-Quranul Karim tentang hal tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini diantara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan juga memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa kalimatul Quran, adapun kata Al-Quran, asluha, itu secara asal atau asal katanya min, dari kata qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u, Qur'anan, yang artinya membaca, yang maknanya azhara wa bayyana, maknanya adalah yang menampakkan, yang menjelaskan. Fal Qur'anu, maka Al-Qur'an, bayanun azimun, adalah penjelasan yang agung, wa izharun jalilun, dan bentuk menampakkan yang mulia. Fihi safwatu thamaratil kutubis sabiqatilah, di dalamnya terdapat intisari, buah dari kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kita ingin mengetahui rangkuman kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat-umat terdahulu, maka ada di dalam Al-Quranul Karim. Semua syariat yang telah Allah tetapkan di dalam kitab-kitab terdahulu, maka intisarinya ada di dalam Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu kat Taurat, seperti Taurat allati anzalaha Allahu 'alal yahud, yang Allah turunkan kepada Yahudi, awil Injil, atau Injil allati anzalahu Allahu 'alan Nasara, yang Allah turunkan kepada Nasara, yang disebut dengan Al-Kutub As-Samawiyah, kitab dari langit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Maka Injil dan Taurat, apa-apa yang ada di dalamnya itu terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Intisari ajaran kitab-kitab terdahulu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quranul Karim menyempurnakan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 Allah berfirman, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu hai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadayhi minal kitab,
apa-apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran itu tidak mendustakan, tidak mengingkari kitab-kitab terdahulu, bahkan membenarkan, menegaskan, mempertegas kebenaran kitab-kitab yang Allah dahulu turunkan. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penguji atasnya. Ya, jadi apa yang ada di dalam Taurat dan Injil maka diuji dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran membenarkannya maka kita amalkan. Tapi kalau Al-Quran tidak membenarkannya maka tidak kita amalkan. Nah, ini namanya muhaiminan alaih, yang menjadi penguji dari kitab-kitab terdahulu. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tidak boleh kita ragukan. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah membawa kebenaran dan juga membenarkan kitab-kitab terdahulu, tidak menyelisihi. Kalau menyelisihi atau ada penyelisihan, maka bisa jadi kitab-kitab terdahulu itulah yang telah dirubah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan ajaran yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, sehingga kesimpulannya saat ini tidak ada kitab yang layak untuk dipegang teguh kecuali Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quran maka kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku. Terlepas dari kita meyakini kitab-kitab terdahulu Taurat dan Injil itu diturunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian wal Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim huwa kalamu Rabbil Alamin, adalah firman Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga harus kita pahami. Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapannya Allah, ya, bukan makhluk yang Allah ciptakan tersendiri, tetapi Al-Quran adalah sifat dari Allah. Lakinna hadzal kalam, akan tetapi firman Allah ini laisa ka kalamil khalq, tidak sama dengan ucapan makhluk. La, sama sekali tidak. Fa kalamul khaliqi, maka firman Allah, ucapan Allah, yakhtalifu, berbeda, an kalamil khalqi, dari ucapan makhluk. Wala yushbihuhu, dan tidak pula menyerupainya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qal, dan juga Allah berfirman, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, seandainya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ucapannya Allah yang tidak serupa dengan ucapan makhluk. Dan ini sekali lagi adalah akidah yang mendasar, meskipun menjadi runyam dan menjadi sulit ketika masuk di dalam pembahasan ini, yaitu pendapat-pendapat yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentu ini dibahas tersendiri dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam al-asma was sifat. Karena kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, ini termasuk di antara bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling penting, cukup kita meyakini Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk, maka kita selamat dari penyimpangan di dalam
akidah. Adapun perinciannya bisa kita pelajari lebih mendalam lagi ketika membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menepis segala macam dugaan-dugaan atau yaitu pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan seterusnya. Taib, jadi tidak kita perpanjang ya masalah ini. Cukup kita yakini Al-Qur'an firman Allah, ucapannya Allah, bukan makhluk yang tidak serupa dengan ucapan-ucapan manusia. Kemudian wal Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim kitabu hidayah, adalah kitab petunjuk. Wa huwa yad'una ila tafakkuri, yang menyeru kita untuk tafakkur, berfikir fi ayatillahi subhanah, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini adalah pelajaran mendasar. Al-Qur'anul Karim Allah turunkan kepada kita untuk dibaca dan untuk dipahami, untuk kita renungkan, at-tafakkur, berfikir dengan akal kita kandungan di dalam ayat-ayat Allah tersebut. Wal itibari bi khalqihi, dan mengambil pelajaran dari makhluknya. Wat ta'ammuli fi makhluqatihi, dan mencermati keadaan makhluk-makhluknya. Banyak di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, penyebutan penciptaan langit, bumi, manusia, jin, malaikat, yang semua ini menyeru kita untuk berfikir, menyeru kita untuk mengambil pelajaran, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Wa ta'arrufi 'alal halal wal haram, demikianlah di antara petunjuk Al-Qur'an adalah dengannya kita mengenal yang halal dan yang haram. Apa yang Allah halalkan ada di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah haramkan ada di dalam Al-Qur'an. Li fi'lil khairat, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, wajtinabis sayyi'at, dan menjauhi keburukan-keburukan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau hati-hati mereka terdapat kunci-kunci. Waqal, dan juga Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai zikir, peringatan, maka adakah yang mengambil pelajaran? Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, renungan kita bersama sampai sejauh ini, apakah masih ada yang tidak pernah membaca dan merenungi kandungan Al-Quran? Kalau membaca Quran saya rasa tidak diragukan lagi, kita jago baca Quran. Tapi apakah di antara kita ada yang masih belum pernah mentadabburi Al-Quran? Tidak usah muluk-muluk belajar tafsirnya, baca terjemahan yang mudah dipahami dan diamalkan, itu saja. Adakah yang belum pernah melakukannya? Jangan beralasan, loh kita kalau memahami Al-Quran kan harus dengan ustadz, harus dengan guru, khawatir salah paham. Oke lah kalau gitu yang ngaji, datang di majelis taklim, belajar tafsir. Tapi sudah nggak belajar tafsir, nggak ngaji di majelis taklim, nggak pernah buka terjemahan Al-Quran. Minimal yang mudah dipahami. Kandungan Al-Quran itu tidak sulit jamaah sekalian.
Kalaupun ada kesulitan, maka baru kita tanyakan. Kita tanyakan kepada yang memiliki ilmu. Tapi secara umum Al-Quran itu mudah dipahami. Allah memudahkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab dan juga mudah untuk kita baca terjemahannya, meskipun tidak semua bisa mewakili pemahaman yang utuh, tapi setidaknya manfaat. Ada manfaat dari membaca terjemah Al-Quran. Nah, kalau kita sampai sejauh ini hanya membaca saja dan tidak pernah mengkaji tafsirnya, minimal membaca terjemahannya, maka bagaimana sikap kita terhadap penjelasan dari muallif ini? Quran kitab petunjuk. Yang namanya petunjuk itu ya dibaca agar kita mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita menggaung-gaungkan Quran adalah kitab yang memberikan petunjuk, tapi kita tidak pernah membaca petunjuknya yang bisa kita pahami melalui terjemahan misalnya, maka bagaimana konsekuensi dari sikap kita tersebut? Berarti kita nggak konsisten menggaungkan Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kita tidak pernah mentadabburinya. Sahih, idealnya kita mentadabburi Al-Quran dengan bahasa aslinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka jangan sampai gara-gara kita tidak bisa bahasa Arab dan juga tidak mampu belajar bahasa Arab, kita tidak mentadabburi Al-Quran. Masih ada cara, baca terjemahan semampu kita. Banyak yang mudah kita pahami dibandingkan dengan yang kurang kita pahami dari penjelasan Al-Quran dengan terjemahannya. Bahkan para ulama kita menjelaskan terjemahan Quran itu sebenarnya adalah tafsir yang singkat, ya, tafsir yang singkat. Jadi mari kita koreksi diri kita, sudah sejauh mana kita mentadabburi Al-Quran dengan membaca setidaknya terjemahnya. Sekali lagi, kita tidak meremehkan membaca Quran dalam rangka ibadah, membaca yaitu satu hari rutin beberapa lembar atau mungkin beberapa halaman, tapi tidak pernah sama sekali merenungkan ayat-ayatnya. Coba sekali-kali kita baca terjemahan. Dan juga kalau mau kita baca tafsir terjemahan juga ada, untuk memahami satu ayat misalkan, ya, hari ini memahami satu ayat, besok satu ayat, maka insya Allah ini lebih baik, ya, daripada kita menanti-nanti menunggu-nunggu kajian tafsir, tapi sekali lagi ya kita kurang konsisten di dalamnya. Taib. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan di sini, walaqad anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-azima, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran yang agung, ila sama'id dunya, di langit dunia, fi lailatul qadar, pada malam al-qadar. Ya, kapan itu? Wahya lailatun min layali syahri ramadhanal mubarak, yaitu satu malam di malam-malam yang ada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, ini juga hal yang mendasar. Jangan sampai ada seorang pemuda muslim tidak tahu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali. Maka Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Al-Qadar. Al-Qadar sendiri di antara penjelasan para ulama yang paling mudah untuk kita pahami, malam yang mulia, malam yang memiliki kemuliaan.
Di antara kemuliaannya, malam itu sebanding dengan 1000 bulan. Adapun tanggalnya, maka yang kita kenal selama ini berapa? Tanggal berapa? Kapan? Secara umum. Di tanggalan tanggal 17 ya. 17 Ramadan itu hari diturunkannya Al-Quran. Padahal berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi di malam-malam yang ganjil. Oleh karena itu para ulama kita tidak ada yang secara tegas menyatakan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal sekian atau sekian atau sekian. Wallahu a'lam bishawab. 17 Ramadan ini datangnya dari mana? Yang jelas diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Tidak ada kejelasan secara spesifik kapannya, tetapi yang jelas pula berdasarkan dalil-dalil yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raihlah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka kemungkinannya ya malam 20 sampai 29. Tidak lebih dari itu. Namun sekali lagi itu hanya penanggalan. Yang paling penting itu amalan. Kita tahu Lailatul Qadar jatuh pada tanggal sekian atau tanggal sekian, tapi nggak ngapa-ngapain, ya percuma. Ya percuma. Tahu saya kapan tanggal sekian, terus ya sudah cuma tahu saja, ya percuma. Oleh karena itu para ulama kita tidak ribut membahas kapannya, tapi mereka ribut untuk memaksimalkannya, mempersiapkannya. Nah inilah yang harusnya kita lakukan. Tapi sekedar mengetahui Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ini adalah pelajaran yang mendasar. Taib. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, salah satu malam yang ada di bulan Ramadan. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu arsala malakahul azima, Allah mengutus malaikat yang agung, Jibril, yaitu malaikat Jibril. Wa ma'ahu ayatun karimatun minal Qur'an, dan bersamanya ada ayat-ayat yang mulia di dalam Al-Qur'anul Karim, ila Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tataba'a nuzuluhu alaihi sanawatin katsiratan, baru setelah itu berturut-turut Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tahun. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sekaligus, tapi apa? Berangsur-angsur. Yang pertama kali itu di malam Lailatul Qadar. Yang kita semua tahu, yang Allah turunkan pertama kali adalah ayat 1 sampai 5 dari surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Taib. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Apa tadi Al-Qadar? Malam yang penuh kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
Dan ini diantara kekhususan umat Islam, punya satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau seseorang mendapatkannya maka sungguh dia menjadi orang yang bahagia. Bagaimana tidak, hanya beberapa saat beribadah kepada Allah tapi pahalanya melebihi ibadah selama 1000 bulan, di mana tidak ada seorang pun yang sanggup beribadah selama 1000 bulan. Karena 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Memang ada usia orang sampai 83 tahun, tapi apakah selama 83 tahun dia terus beribadah? Tidak. Katakanlah sejak balik 15 tahun, ya tinggal ngurangi 83 kurang 15, berapa itu? Dari situ apakah setiap saatnya dia beribadah? Sama ya tidak. Ada kerjanya, ada main-mainnya, bahkan ada maksiatnya, ada sia-sianya, dan ini yang banyak. Berarti berapa waktu kita beribadah dalam sehari? Dalam 24 jam. Setengahnya sudah bagus itu, meskipun nggak sampai. Maka sedikit sekali waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas nggak sampai 83 tahun. Nah, ini ada malam yang luar biasa. Maka kalau sampai ada seorang muslim yang tidak antusias menyambut Lailatul Qadar, entah apa yang bisa diharapkan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa jelas dihitung dosa, sedangkan amal kita belum tentu diterima. Ada apa istilahnya zaman sekarang, booster, kan gitu kan? Booster itu untuk menggenjot sesuatu, lalu kita nggak manfaatkan. Satu malam saja cuman beberapa jam, tapi nilainya 1000 bulan, seperti bahkan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, lalu nggak diambil, nggak dimanfaatkan. Dan Allah kasih kita setiap tahun, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di malam yang begitu mulia, dan kemuliaan ini akan terus berlanjut di setiap bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir ada di salah satu dari malam tersebut. Taib, na'am, iya, inna hadhihi lailatal mubarakata khairun min alfi syahr. Betul, sesungguhnya malam yang berbarakah ini lebih baik daripada 1000 bulan. Li'annaha lailatu nuzulil kitabil karim, karena di saat itulah malam turunnya Alkitab yang mulia, wa dzikril hakim, Al-Quran yang merupakan peringatan yang bijaksana penuh hikmah, wa nuril haq, cahaya yang membawa kebenaran, ala rasulil khairi wal huda, rasuli rabbil alamin, diturunkan kepada utusan Allah yang membawa kebaikan dan petunjuk, yaitu utusan Allah dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk yang ada, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Walaqad istamarra nuzulul Qur'ani 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar min 20 sanah, dan sungguh telah berlanjut terus menerus Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 tahun. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya di Gua Hira sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun Allah turunkan Al-Quran sepanjang itu.
Fama huwa sababu fi dzalik? Apa sebabnya? Mengapa Allah turunkan, atau apa hikmahnya Allah turunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur, tidak satu kali turun? Maka di sini saya menjelaskan, inna dzalik, sesungguhnya yang demikian itu takrimun, merupakan pemuliaan, wa tasyrifun, dan penghormatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bihadza, maka beliau dengan kondisi ini yash'ur, merasa, annahu mahallul inayatil ilahiyah, bahwa dengan diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur itu ada perhatian dari ilah, perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa riayatir rabbaniyah, dan ada penjagaan dari Rabbul Alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kalau sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus satu malam 30 juz awal sampai akhir, maka setelah itu hari-hari Nabi SAW akan kosong dengan turunnya wahyu. Panduan sekali turun, ya, setelah itu nggak ada lagi turunnya wahyu. Padahal Nabi SAW itu sangat-sangat senang dan bahagia tatkala wahyu itu turun, meskipun berat dalam makna yang sesungguhnya. Ya, keadaan Nabi ketika akan turun wahyu itu bergetar. Makanya Nabi gunung saja kalau itu Al-Quran hancur. Hanya manusia yang bisa memikulnya, dan hanya Nabi SAW saja yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quranul Karim. Ya, maka diturunkan Al-Quran secara berlangsur. Ini menunjukkan perhatian dan penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna rabbahu wa maulahu la yansah, menunjukkan kalau Allah sebagai Tuhan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai penjaga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penolongnya, tidak melupakan beliau. Fahuwa khaliquhu wa raziquhu wa hamihi, Allah lah pencipta beliau sallallahu alaihi wasallam, pemberi rezeki beliau, dan juga penjaga beliau. Jadi menunjukkan apa penjagaan Allah kepada Nabi kita dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur. Terbukti setelah ayat terakhir diturunkan, tidak lama Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa adzan terlebih dahulu mungkin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun selanjutnya masih ada beberapa penjelasan lagi tentang Al-Qur'an. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita akhiri, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi sekedar murajaah untuk memastikan apa yang kita sampaikan ini meskipun mendasar, apakah dipahami atau tidak. Jadi saya yang tanya ya, gampang kok. Taib, Al-Quranul Karim adalah kitab yang diturunkan oleh siapa? Ada yang nggak tahu? Kebacut nggak tahu ini. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah kita semua tahu. Tapi jangan dikira kalau antum tanya ke jalanan, bahkan mungkin ke orang-orang liberal, bingung jawabnya mungkin. Diturunkan siapa? Apa Al-Quran itu? Alhamdulillah kita semua tahu. Diturunkan dari atas langit. Ya, diturunkan dari atas langit. Taib. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u. Jadi kita sudah jelaskan yang maknanya membaca, tetapi lebih spesifik lagi apa? Al-bayan, azhara wa bayana, menjelaskan. Jadi makna dari Al-Quran itu adalah berisi penjelasan. Taib. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah. Apa artinya? Al-Quran itu firman Allah, ucapan Allah, bukan apa? Bukan makhluk. Stop sampai di situ ya. Tidak perlu kita perpanjang karena ini ada pembahasannya tersendiri. Taib. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, memang mendasar memang ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus atau berangsur? Berangsur. Selama Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul hingga beliau wafat, 20 tahun lebih. Yang ini tadi kita sebutkan di antara hikmahnya apa? Apa di antara hikmahnya? Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur tadi untuk memuliakan Rasul SAW, menunjukkan bahwa Allah tidak lupa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seandainya diturunkan sekaligus, maka tentu setelah itu tidak ada turun wahyu lagi, dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap saat di dalam menghadapi kehidupan beliau senantiasa beliau menanti-nanti datangnya wahyu, yang dengan itulah Al-Quran menjadi sempurna. Taib. Ya cuman itu murojaah yang bisa kita bahas ya, karena sekali lagi ini pelajaran yang mendasar. Ya alhamdulillah ketika kita benar-benar memahaminya dengan baik. Baik, sampai sini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Okay. Iya. Memang ada sebagian pendapat yang menyebutkan seperti itu, dan ini tidak bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Yang tadi kita bahas diturunkan kepada Rasulullah SAW, diturunkan kepada Nabi itu berangsur-angsur. Tetapi turunnya Al-Quran ke langit dunia ada yang mengatakan sekaligus, dan memang ada penjelasan para ulama yang seperti ini. Cuman memang nggak saya sampaikan ya, karena yang paling penting itu kita memahami Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita
berangsur-angsur. Adapun Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus, kira-kira faedah apa yang bisa kita ambil? Oh, kita nggak tahu di langit mana, dan kita nggak tahu teknisnya. Yang pasti kita ketahui turun kepada Nabi kita secara berangsur. Nah, itu yang kita sampaikan tadi. Ya, jadi sahih sebagai tambahan wawasan, ada penjelasan para ulama yang menyebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan ke langit dunia dalam satu waktu. Tetapi diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.